Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali pada episode kali ini. Saya mengundang Bapak Ibu yang baru pertama kali mengunjungi channel ini atau yang belum menekan tombol subscribe. Ayo tekan tombol subscribe di channel CPS Television dan aktifkan gambar loncengnya. Supaya Bapak Ibu dapat mengikuti episode-episode selanjutnya dan menerima notifikasi secara langsung pada saat episode berikutnya diupload. Di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, kita pasti membutuhkan yang namanya tuntunan hidup. Hidup kita terus berjalan, hidup kita tidak pernah berhenti. Hidup kita terus maju ke depan. Adakah di antara kita yang hidupnya berhenti hari ini tidak lanjut? Di stop dulu, di pause dulu? Tidak ada. Pasti semua akan terus berjalan hidupnya. Perjalanan hidup kita tidak pernah mundur. Perjalanan hidup kita selalu maju ke depan. Perjalanan hidup kita tidak pernah berhenti. Selalu melangkah menuju kepada gerbang kekekalan. Di mana di ujung jalan kehidupan itu kita akan diperhadapkan. Di mana kita akan memasuki gerbang kekekalan. Tinggal ada pilihan. Gerbang kekekalan itu nanti kita masuk di langit yang baru dan bumi yang baru. Atau justru kita dimurkai di dalam api yang kekal. Untuk dapat kita masuk di dalam langit yang baru dan bumi yang baru, maka kita harus memiliki tuntunan hidup. Bagaimana kita mengenali orang seperti apa yang dapat masuk ke sana, orang yang bagaimana yang bisa masuk. Nah, kita butuh tuntunan itu supaya kita mempersiapkan hidup kita di dalam dunia ini. Bagi setiap kita yang belum menentukan pilihan, kita mau memilih dunia ini atau mau memilih Tuhan, kita harus menyadarinya. Karena ketika mungkin kita belum memilih Tuhan, atau pada saat kita memilih Tuhan, semuanya itu akan menentukan kemana arah kehidupan kita. Kalau kita memilih Tuhan di dalam kehidupan kita di dunia ini, berarti kita mempersiapkan diri kita untuk menerima anugerah keselamatan yang dari Tuhan itu setiap hari. Berbicara keselamatan setiap hari berarti kita harus mempersiapkan diri untuk mengikuti prosesnya bagaimana kehidupan kita dikembalikan ke rancangan semula. Supaya kita layak di hadapan Bapa. Untuk dapat dikembalikan ke rancangan semula tidak gratis loh Bapak Ibu. Tidak ada yang gratis. Kita harus rela mengikuti proses. Bahkan harus memberikan hidup kita secara maksimal di proses setiap hari agar bisa dikembalikan ke rancangan semula. Ya kita namanya juga hidup di dunia. Sudah sekian tahun, sekian puluh tahun kita menerima dan mewarisi cara hidup dari kakek nenek moyang kita. Di mana yang kita kejar terus kenyamanan dunia, fasilitas dunia. Jadi ketika kita memilih Tuhan, kita harus rela tuh bagaimana di proses yang tadi kita menikmati semua kenyamanan dunia dan kita meninggalkannya. Waduh, ini berat sekali Bapak Ibu Saudara. Tetapi bagi kita yang saat ini mungkin belum mengambil keputusan. Ya kalau tadi saya berbicara yang sudah mengambil keputusan, tetapi bagi yang belum mengambil keputusan yang sepantasnya untuk memilih Tuhan dalam kehidupan ini, atau masih mendua hati, Tuhan iya, dunia iya. Yang penting happy, sukses di surga, sukses di bumi, katanya begitu. Ini bukan menyindir siapa-siapa ya, tetapi banyak yang maunya ya bahagia di bumi, bahagia di surga. Harus disadari Bapak Ibu kalau memang belum memilih atau masih mendua hati, Tuhan itu masih berkenan loh sama Bapak Ibu. Tuhan masih menunggu Bapak Ibu. Dia berkenan menunggu hadirnya Bapak Ibu. Karena dia mau menuntun kita agar terus bertumbuh. Yang pada akhirnya kita akan dapat memilih atau mengambil keputusan. Kita mau memilih yang mana? Tuhan masih menantikan Bapak Ibu Saudara dan saya. Kalau kita masih mendua hati saat ini. Tetapi kalau kita tidak mau berubah ya. Berarti kita memilih untuk tidak mengalami proses. Di mana keselamatan itu yang membawa kita kepada kelahiran baru. Berarti kalau kita tidak mau, ya kita tidak bisa dilahirkan baru. Karena berbicara kelahiran baru bukan hanya sebatas di dalam baptisan.
Berbicara kelahiran baru, setiap hari kita harus mengalami kelahiran baru. Yang tadinya kita mungkin emosian, sekarang jadi enggak. Yang tadinya kita mungkin mulutnya kasar, sekarang jadi enggak. Kita harus belajar untuk seperti itu terus Bapak Ibu. Dan harus diketahui, kalau kita masih mengeraskan hati sampai kita menghembuskan nafas, tidak memilih Tuhan di dalam kehidupan kita, maka jangan pernah berharap kita menjadi anggota dari keluarga kerajaan. Untuk dapat menjadi anggota dari keluarga kerajaan Allah, bukan cuma kita mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dari mulut. Pengakuan kita kepada Tuhan, bahwa ya ditunjukkan dong melalui perbuatan kita. Perbuatan yang bagaimana? Ya cara berpikir kita, apa yang kita lihat, yang menyenangkan hati kita, apa yang kita dengar. Bahkan perkataan-perkataan kita, ucapan-ucapan kita. Nah ini juga yang harus ditunjukkan. Benarkah kita mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Jadi kalau kita memilih tidak mau memilih Tuhan, maka kita tidak akan pernah mengalami kelahiran baru, apalagi menjadi anggota keluarga kerajaan. Jangan pernah kita bermimpi kalau kita tidak mau diproses untuk hal itu. Jangan cuma karena di KTP kita bertulisan Kristen, maka kita berkata bisa masuk kerajaan surga. Tunjukkan pilihanmu. Kalau pilihan kita kepada Tuhan, maka segala sikap, tingkah laku, tindak tanduk kita akan menunjukkan. Hati-hati Bapak Ibu, jangan kelamaan. Nanti keburu kita mati. Ayo ambil keputusan sekarang. Kalau kita tidak mau mengambil keputusan sekarang, mau memilih Tuhan atau dunia. Kalau kita tidak mau memilih Tuhan, ya kita memilih dunia. Pada akhirnya kebinasaan. Tetapi kalau kita tidak memilih Tuhan pun, berarti kita tidak memberi diri untuk diproses. Dan ini sama saja kita akan kehilangan keselamatan. Jadi sadarilah, Bapak Ibu Saudara. Seperti Esau yang menukar hak kesulungannya. Dia tukar hak kesulungannya itu. Dengan apa? Dengan semangkuk kacang merah. Bayangkan, hak kesulungannya dia tukar dengan semangkuk kacang merah. Ini sungguh mengenaskan. Bapak Ibu Saudara bisa mau menukar keselamatannya hanya dengan kenyamanan dunia ini yang sementara saja yang akan kita tinggalkan. Rela meninggalkan semuanya itu. Seperti dikatakan di dalam Ibrani 12 ayat 16-17. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Nah, kata cabul di sini menunjuk percabulan rohani, yaitu bagaimana kenikmatan hidup yang dibangun dari semua kekayaan dunia ini. Bahkan dari segala kehormatan. Nah, kalau kita masih mengejar dihormati, dihargai, diakui oleh manusia, hati-hati. Ayo kita berjuang, kita mengarahkan hidup kita hanya bagaimana kita berkenan di hadapan Tuhan. Bagaimana kita diakui di hadapan Tuhan saja. Bapak Ibu, kita butuh tuntunan itu. Untuk mendapatkan tuntunan hidup ini yang benar yang membawa kita dikembalikan ke rancangan semula, kita membutuhkan yang namanya keputusan. Keputusan untuk memilih. Kalau kita memilih dunia ini, maka dunia ini yang akan menuntun kita. Kalau kita memilih Tuhan, maka Tuhan yang akan menuntun kita untuk dapat dikembalikan ke rancangan semula. Jadi firman Tuhan jelas menunjukkan adanya percabulan rohani, di mana kita memilih kenikmatan hidup, kenyamanan dunia ini, yang membangun kita, yang menuntun kita. Kalau kita tidak mau seperti itu, ayo, pilihlah Tuhan dalam kehidupan ini. Kalau kita bersedia memilih Tuhan, maka kita akan berlimpah-limpah mengenal Dia seperti apakah Tuhan kita itu. Kita bisa menjadi anak-anak yang baik di bumi ini
maupun di kekekalan nanti. Kalau kita memilih Tuhan. Dan kita akan berhenti dari segala keinginan duniawi ini. Kita tidak lagi tertarik tuh sama dunia ini. Tidak lagi tertarik. Bahkan hati kita akan menjadi lebih kuat di dalam menghadapi setiap keadaan yang tidak menyenangkan di dunia ini. Bapak Ibu Saudara, pilihlah Tuhan segera. Supaya Dia yang menuntun kita. Kita butuh tuntunan hidup. Untuk dapat kita dikembalikan ke rancangan semula. Sayangnya sampai saat ini begitu banyak orang Kristen justru jauh dari standar hidup yang benar. Dia merasa sudah cukup puas karena dia percaya Yesus sebagai Tuhan, cukup puas karena datang ke gereja, cukup puas karena melayani, cukup puas karena dia merasa menjadi pendeta. Hati-hati. Apakah benar kita menerima atau memilih Tuhan satu-satunya di dalam hidup kita? Perlu segera untuk kita memilih, Bapak Ibu Saudara. Karena kita harus jujur, kita sudah terlalu lama sejak kecil mengikuti irama dunia ini. Irama dari kehidupan dunia ini yang menyeret kita terus ke dalamnya. Pada dasarnya kita belum menjadi anak-anak Allah, tetapi kita hanya beragama Kristen. Banyak sekali orang-orang Kristen saat ini, dia merasa sudah menjadi anak Allah. Tetapi sebenarnya belum menjadi anak-anak Allah. Kenapa? Karena dia baru menyandang beragama Kristen, tetapi dia tidak menunjukkan di dalam sikap dan perbuatannya sebagai anak-anak Allah yang sah. Anak-anak Allah yang sah kelihatan dari mana? Jelas, karakternya, sikap hidupnya, dia terus mengalami perubahan menjadi serupa dengan Yesus Kristus Tuhan. Kalau kita tidak memilih Tuhan, kita memilih dunia, maka sikap hidup kita akan terus-menerus berubah menjadi sama dengan dunia ini, Bapak Ibu Saudara. Berapa banyak orang Kristen masih seperti ini? Berapa banyak orang percaya masih seperti ini? Bahkan berapa banyak hamba Tuhan yang masih seperti ini? Yang mengatasnamakan pelayanan hanya demi kepentingan pribadinya sendiri. Berusaha untuk menikmati semua yang ada di dunia ini. Dan orang-orang yang seperti ini, orang-orang Kristen yang seperti ini sebenarnya dia hanya menikmati imannya itu di dalam nalar berpikirnya saja. Menikmati imannya itu hanya sebagai imajiner fantasi di dalam kehidupan dia. Tetapi dia tidak bisa menunjukkan di dalam kehidupan yang sesungguhnya. Karena kalau kita berbicara hanya iman berdasarkan imajiner kita, aku sudah beriman. Tetapi kehidupan kita tidak kita tunjukkan, tidak kita bawa bagaimana orang yang beriman sesungguhnya. Orang yang beriman, dia pasti akan mengikuti apa yang dia yakini, yang dia imani. Dia akan tunduk kepada perintah-perintahnya. Dan orang-orang Kristen yang hanya mengaku dia sudah menjadi orang Kristen tetapi belum menjadi anak-anak Allah, cara hidupnya tidak seperti Bapak orang beriman. Yang rela memberikan hidupnya sepenuhnya untuk mengikuti Tuhan. Yang rela dia meninggalkan segala kenyamanan dunia, segala kekayaan, kehormatan. Abraham tinggalkan loh Bapak Ibu Saudara. Dia tinggalkan Ur Kasdim. Dia orang yang sukses di sana. Dia luar biasa. Dia rela tinggalkan. Hanya demi satu tempat yang dijanjikan yang dia juga nggak tahu. Kemana jalannya dia nggak tahu. Tapi dia mau loh. Dan dia yakini itu. Kita tidak tahu kan semua kemana nanti langit yang baru dan bumi yang baru ini ada di mana. Kita tidak tahu. Tapi sekarang maukah kita beriman kepada Tuhan? Dia yang dapat membawa kita ke sana. Karena tidak ada satu pribadi pun yang tahu kecuali Tuhan kita Yesus Kristus. Dia yang sudah pergi dahulu ke sana. Mempersiapkan tempat bagi kita. Jadi jangan sia-siakan. Ayo. Untuk dapat tuntunan hidup yang benar, kita harus bisa memilih. Memutuskan sekarang juga. Mau memilih dunia atau memilih Tuhan. Dan saya menyarankan, mari Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama memilih Tuhan. Kita sudah tahu bagaimana kehidupan kita penuh dengan resiko. Dan saya sudah sampaikan di renungan sebelumnya. Bapak Ibu bisa melihat linknya ada di atas. Bagaimana bahwa kehidupan kita selalu penuh dengan resiko. Dan kita harus memiliki tuntunan hidup supaya mengenali resiko-resiko yang ada di dalam kehidupan ini. Mari Bapak Ibu Saudara, apabila Bapak Ibu diberkati dengan renungan ini, silakan berikan tanda likes dan tinggalkan komen atau testimoni di kolom komentarnya. Dan jangan video ini terputus sampai di sini.
sebarkan di akun media sosial kita. Berikan, share kepada rekan-rekan kita, keluarga kita, supaya mereka pun diberkati. Mari Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengunjungi, saya juga mengajak ayo tekan tombol subscribe di channel CPS Television dan aktifkan gambar loncengnya, supaya Bapak Ibu tidak ketinggalan di episode-episode selanjutnya. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Salam transformasi.